Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Abang, Kakak, Adik, sahabat jamaah dimanapun berada. Jangan lupa ikuti terus channel Beker Subuhan Pekanbaru. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ketua Masjid beserta pengurus yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu, orang-orang tua yang saya muliakan, hadirin hadirat dan teristimewa Biker Subuhan yang hadir pada pagi ini. Bapak, Ibu-ibu, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah. Kembali kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita atas nikmatnya iman sehingga ringan langkah kaki kita menuju masjid yang kita cintai ini. Lapang pula jiwa kita duduk menjelang waktu syuruk. Semoga segala amal yang Bapak Ibu lakukan ini menjadi sebab bila ada diri kita dan keluarga yang sakit disembuhkanlah oleh Allah. Jika dalam keadaan sulit, mudah-mudahan dimurahkan rezeki kita oleh Allah. Bersolawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan ringannya lisan kita ini bersolawat, kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Ibnu Abbas meriwayatkan, Bapak Ibu, pernah Umar bin Khattab radhiyallahu an mengajak Ibnu Abbas ini kepada para sahabat, ada ndak yang tahu takwil surat Ad-Dasr 1-3 itu? Nah, itulah dibawa oleh Umar Ibnu Abbas, Pak. Yang ayat ini pasti familiar lah sama kita, Pak. Apalagi waktu itu sholat. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kamu lihat manusia masuk agama Allah ini berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya, sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Taubat. Sampailah Umar bin Khattab dan Ibnu Abbas ini di lingkungan para sahabat yang lain, yang tidak disebutkan juga nama sahabat yang lain. Kemudian kata Umar, ada ndak kalian yang tahu takwil dari ayat ini? Kemudian salah seorang sahabat mengatakan, kalau ingin mendapatkan pertolongan Allah atau sudah dapat pertolongan Allah, perbanyaklah kita memuji Allah dengan bertasbih kepadanya, tetapi harus diawali dengan banyak minta ampun dulu kepada Allah. Artinya kalau ingin dapat pertolongan Allah itu ada 3 di dalam ayat ini: minta ampun, kemudian memuji Allah, kemudian bertasbih kepada Allah. Mengenai ampunan ini, Bu, ya, memang luar biasa dampak beristighfar yang kita anggap sepele itu, Pak. Mungkin kita tidak anggap sepele, dia ringan aja. Cuman jarang orang mau melakukannya. Ketika Syekh Hasan Al-Basri sedang duduk di masjid, datanglah 3 orang yang bertanya. Pertanyaannya ini beda-beda, Pak. Yang pertama bertanya, wahai Syekh, kami ini di desa kami itu, kami sudah rajin mendirikan sholat fardu, kami sudah banyak mengaji, kami juga berzikir. Tetapi hujan udah lama tidak turun di desa kami itu. Amalan apa yang harus kami tambahkan? Jawab saya Hasan Al-Basri, perbanyak aja istighfar. Cuman itu, Pak, jawabannya, perbanyak istighfar. Pergi orang yang pertama, Bu, datang lagi orang yang kedua.
kami sudah lama menikah, Syekh. Rasanya segala ikhtiar udah kami lakukan, sholat tidak pernah kami tinggalkan, kami tambah pula dengan sholat sunnah, tapi belum juga dapat anak lagi. Amalan apa yang harus kami tambahkan? Kata Syekh Hasan Basri, perbanyak saja istighfar. Cuman itu, Bu. Jadi sebenarnya Islam ini banyak hal-hal yang tidak sulit, cuman suka disulit-sulitkan oleh umatnya sendiri. Misalnya nih Bu ya, kita tuh kalau baca Quran beda huruf, beda arti, takut orang ngaji jadinya Pak. Nah, itu kan kalau diperumit seperti itu jadinya Pak. Kita tidak tahu arti istighfar nih. Apa kita beristighfar? Adalah dulu atuk-atuk Pak, diprotes sama cucunya Bu. Atuk banyak betul baca Quran, tidak tahu artinya apa gunanya. Kan seolah-olah benar nih Pak kan. Akan banyak juga orang-orang gitu. Kita kalau bisa sholat itu tahu kita maknanya, biar kemampuan orang terbatas. Nah, jadi itu tuh kadang yang agak menyulitkan gitu Pak. Dia yang membuat hancur umat masa lalu tuh gara-gara banyak bertanya lah Bu. Contoh nih umat Nabi Musa. Pertamanya kan cuma disuruh sembelih sapi betina. Kan cuma itu Pak. Ditanya sapi betina yang macam mana Musa? Bertambah jadinya Pak. Yang warna kuning, yang enak memandangnya. Ditanya juga lagi, kami belum jelas betul yang warna kuning. Tidak pernah membajak sawah, tidak pernah. Jadi banyak jadinya Pak. Jadi kita suka mempersulit diri sendiri. Suruh istighfar ya udah, istighfar aja Bu. Jadi atuk yang diprotes cucunya ini, disuruhnya cucunya. Jadi kau bilang kan sia-sia kan, baca Quran tidak tahu artinya. Iya tuh, kau lihat ada embel bolong-bolong yang kotor itu, yang banyak lumpurnya itu, lihat tuh, kau pergi ke sungai, ambil air sungai, penuhkan bak mandinya. Sangka cucunya kena hukum dia Bu. Cepat kau ambil, karena takut cucu ini ambil ember yang udah kotor, bolong-bolong. Ya ambilnya air sungai Bu. Belum sampai ke bak mandi udah habis Pak. Mana embernya bolong. Mana bisa tuh, ini kan embernya bolong, kurang kencang aja kau larinya tuh. Diulangnya balik, terus, tak bisa terisi Bu. Ini sia-sia nih tuh. Ember bolong, bagaimana mungkin bisa mengisi bak mandi? Kau bilang sia-sia kan? Sekarang coba kau tengok ember tuh sekarang, udah bersih enggak? Bersih tuh ember yang udah berlumpur tadi Pak, bersih. Begitulah kau kalau baca Quran enggak tahu artinya. Walaupun enggak tahu artinya, tapi hati kau tetap bersih. Jadi kita itu disuruh istighfar ya udah, kita istighfar aja Pak. Mau tahu artinya mau enggak, udah kata Rasulullah banyakkan istighfar. Kalau makin diperdalam makin sulit, makin diperdalam makin sulit nanti dia Pak. Nah itu Bu ya, orang enggak bisa beranak pun suruh istighfar. Ini pergilah ke sini, kata orang ini, Ustadz, makan daging tidur miring kanan dapat anak laki-laki, makan ikan tidur miring kiri dapat anak perempuan. Saya udah menelentang-nelentang dah Ustadz, nggak ada, mana mau seperti itu. Jadi rupanya ada amalan sesuatu, dia gitu Ibu, mengamalkan sesuatu itu pada tempatnya itu yang paling tepat tuh Pak gitu. Tepat kita mengamalkannya itu di mana waktunya. Di situ kita amalkan, disitulah afdolnya itu Pak. Udah pergi yang kedua, datang yang ketiga. Wahai Syekh, payah betul cari kerja sekarang, duit susah masuk. Kadang ada, kadang enggak. Saya padahal rajin sholat berjamaah. Katanya orang sholat berjamaah itu rezekinya murah. Saya belum juga lagi. Perbanyak istighfar. Tetap itu jawabannya Pak. Pergilah yang ketiga nih Bu. Datang murid Syekh Hasan Al-Basri, nampak betul malas guru nih jawab pertanyaan orang. Masa 3 pertanyaan orang jawaban istighfar aja semua, macam tidak ada aja zikir yang lain. Kata Syekh Hasan Al-Basri, coba kau buka surat Nuh ayat 10.
Di situ dikatakan Allah, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Kalau Allah sudah mengampuni, apa janji di bawahnya? Yursilis sama'u alaikum midrara. Allah turunkan hujan yang lebat dari langit. Nah, jadi kalau kurang istighfar, hujan nak mau turun. Turun hujan yang lebat dari langit kalau banyak istighfar. Wa yumditkum bi amwali wa banin. Tidak ada duit kau dikasih Allah duit harta. Tidak ada anak dikasih Allah anak. Akan sudah terbukti itu Pak. Al-Quran sendiri yang mengatakan. Banyaklah minta ampun kepada Allah. Dan Rasulullah mengatakan bu, istighfar itu memudahkan urusan, memurahkan rezeki, mengeluarkan kita dari kesulitan. Jadi kalau kita lagi sulit, amalkan persatu zikir aja dulu Pak. Misalnya sekarang ini mau fokus ke istighfar, istighfar aja Pak. Dalam keadaan macam itu, tidak dicampurnya dulu sama yang lain tuh Pak. Kecuali zikir habis sholat, nanti habis tetap biasa, cuman di luar itu istighfar aja diamalkan. Nah jadi Pak ya, keajaiban istighfar yang mengeluarkan orang dari kesulitan itu sudah banyak beredar di media sosial. Seorang ibu-ibu di suatu desa terpencil di India Pak, anaknya kena kanker tulang. Sudah pernah diperiksa, cuman untuk bolak-balik tidak ada biaya Pak. Akhirnya dia tanggunglah sakit tulang anaknya ini Bu. Di diagnosanya ada. Rasanya mungkin anak ini hanya menunggu waktu tanpa ikhtiar lagi Pak. Karena untuk berobat itu jauh, ke kotanya, biayanya mahal, hidup miskin. Jadi waktu itu Bu akan ada seminar di salah satu provinsi di India tentang tulang, dan itu semua yang hadir dokter tulang Pak. Dan tidak ada hubungan dengan ibu yang punya anak sakit tulang nih sebetulnya Pak. Tapi waktu pesawat dokter-dokter tulang nih sudah berangkat, Allah bikin buruk cuacanya Pak. Jadi tidak bisa mendarat di kota tujuan, harus transit di kota, dan ini pun tidak ada hubungannya dengan ibu yang punya anak sakit tulang tadi Pak. Berhentilah di kota itu. Tidak bisa kita meneruskan lewat udara dokter, berarti kita harus lewat darat. Berapa jam lagi acaranya dokter? 6 jam, berarti masih bisa terkejar. Mau ndak mau lewat jalan darat. Itu kalau Allah ngatur skenario itu Pak. Akhirnya lewatlah di desa terpencil ibu tadi. Dan belum ada rasanya hubungannya, pasti jalan terus. Apa hubungannya Pak dengan ibu yang punya anak sakit tulang? Tapi Allah itu memang maha kuasa. Begitu melewati desa terpencil itu patah wiper mobil Pak, karena hujan sangat deras. Berhentinya persis di rumah ibu yang anaknya sakit tulang tuh. Orang tuh sedang berteduh di sana numpang, terdengar ada yang meraung-raung, ditanyanya ke ibu nih Pak, itu anak sakit apa? Oh dia sakit kanker tulang dokter. Wah, dokter spesialis semua diutus Allah ke rumah tuh Pak. Nah, itu kalau Allah yang mengatur skenario. Selama itu Bu, kenapa istighfar kita itu tidak mengeluarkan kita dari kesulitan? Karena kita yang jadi Tuhan untuk diri kita sendiri Pak. Semua ini kalau ndak aku yang ngerjakan ndak bisa nih, ini harus aku nih, ini aku yang tahu nih. Jadi udah kata Allah, ya udah kau aja jadi Tuhannya. Semua kita usahakan sendiri Pak. Ndak ada lagi kita melibatkan Allah dalam urusan kita itu Pak. Istighfar juga, kalian minta ampun sama aku, tapi kalian merasa hebat, awak lah yang hebat mendidik anak, semua kita atur apa ndak. Sekarang ini yang paling banyak orang kena sakit psikosomatik itu lah Bu. Psikosomatik itu jiwa yang sakit akhirnya kena ke badan Pak. 80% penyakit itu dari pikiran. Nah karena kita jadi Tuhan selama ini Pak. Tidak ada kita libatkan Allah Bu. Ini anak pergi dari rumah nih, seharusnya kan ya Allah, aku lindungkan anakku dari segala musibah dan bala di jalan.
hindarilah dia dari kejahatan jin, setan dan manusia, dan dari pandangan mata orang iri sama dia. Udah Pak, selesai. Itu udah tempat Bapak Ibu yang paling aman. Ini udah menyerahkan ke Allah Pak. Sebentar di WA-nya, nak dari mana kamu? Kabari mama kalau udah sampai. Nanti telepon balik apa kita Pak dibuat kan? Kalau jadi Tuhan nih Bu, berat Pak hidup kita tuh. Hidup anaknya untuk masa depan udah dipikirkannya sekarang, udah jadi Tuhan semua Pak. Ini anak aku ini harus jadi ini nanti nih, ini harus jadi ini biayanya harus kita siapkan. Maka banyak orang kena penyakit sekarang nih. Ibaratnya otaknya tidak seberapa Pak, diserahkannya ke dirinya semuanya. Dia katanya memang berserah diri kepada Allah. Nah, ada orang itu kan, kita berserah diri kepada Allah ini kan kita tetap usaha Ustadz, betul. Janganlah tidak usaha. Tetapi orang yang beriman itu dia berusaha dimaksimalkannya ikhtiar, masalah hasil itu urusan Allah, dia tidak ada mau tahu Pak. Anak udah dikasih tahu di tempat orang baik-baik anak ya, selama tidak ada mama, tidak ada papa, jangan sampai tinggalkan ibadah. Udah kita didik anak kita baik-baik, itu akhirnya lepas dia Pak, keluar dia dari rumah, dia tahu mau pergi kuliah atau kemana, baru serahkan kepada Allah. Ini jangan kita jadi Tuhan. Kadang istri jadi Tuhan untuk suaminya Bu. Kemana suaminya pergi dipakai GPS dia Pak. Abang 20 menit di jalan kapling apa tadi itu? Dia di apanya Pak, di downloadnya aplikasi apa itu Bu, spy tracker itu apa ndak naik-naik tensi Bu itu dibuatnya. Nah jadi lihat Bu, kalau Allah yang sudah mengatur skenario Pak, tidak ada hubungannya sampai ke situ, harus sampai apa ndak enak. Makanya banyak macam Bapak Ibu nih yang rajin ibadah, rajin baca Quran, karena saya yakin Bapak Ibu sudah merasakan keajaiban dari amalan yang Bapak Ibu lakukan. Mungkin bapak-bapak yang udah sepuh di sini ya, diambil fotonya 20 tahun yang lalu dibandingkan dengan yang rajin ibadah sekarang ini, saya yakin Pak lebih ganteng Bapak yang sekarang daripada dulu. Yakin saya itu Pak. Itu tidak bisa dipungkiri itu Bu, karena hati makin tenang itu terpancar ke wajah jadinya Bu. Jadi kalau orang hati udah tenang, wajahnya pun terpancar. Ini nih kalau dimatikan lampu ini Pak, terang cahayanya, yakin saya. Itulah dahsyatnya itu Pak. Jadi itu ya Bapak Ibu ya, kasih tahu kalau ada orang bertanya, saya udah banyak istighfar Pak, ngapa kau udah banyak istighfar, kau pasrah sama Allah. Jangan kau hebatkan juga diri kau tuh lagi. Udah kau urus, kau ikhtiarkan, kau harus apa nak? Kau harus serahkan kepada Allah. Istighfar aja kau, jangan ragu. Itu cara mengamalkan zikir itu tuh Pak. Nah kemudian lagi Bapak Ibu, di dalam ayat tadi, surah An-Nasr tadi, kita dianjurkan banyak kemudian untuk mengucapkan subhanallah. Waktu Ali melihat tangan Fatimah melepuh Pak, tangan udah melepuh, karena Fatimah itu Bu mengerjakan pekerjaan rumah itu sendirian Pak, tidak ada pembantu Bu, walaupun anak presiden gitu. Kan tibanya Rasulullah itu kan presiden tiba ya Pak ya, tapi semua diurus oleh Fatimah sendiri di rumah tangganya. Melepuh tangan, kemudian dadanya itu sakit karena memeluk air ember gitu Pak ya, tempat air dulu sama tahu lah Bu, kayu apa itu Pak kan, itu yang dipeluk tuh. Jadi kalau perempuan di masa lalu agak mengeluh atau bercerita tentang kesedihannya mengurus rumah, masih bisa diterima. Macam mak-mak kita dulu Bu, lantai ubin. Kalau orang kaya kan lantainya ubin aja waktu itu Pak kan, bukan semen. Itu tiap disapu ada aja pasirnya terus tuh Pak, nggak bisa bersih tuh. Sudah dipel tetap berpasir dia, karena membawa pasir ubin itu terus. Kemudian menyetrika pakai tempurung, nggak bisa lah diatur suhunya Pak. Makanya bertanda-tanda lah celana bapak dulu Pak kan, lambang setrika tuh. Kemudian mandi pakai pompa, kalau enggak pergi ke sungai,
Bawalah cucian besar-besar tuh. Sabun waktu itu hanya ada telepon sama rinso. Rinso tuh Pak, asal lebih di 10 menit busuklah baju tuh semuanya. Rinso pada masa itu. Akhir banyak yang pakai sabun telepon tuh. Bayangkan susahnya mak kita mencuci Pak. Pakai sabun yang tidak bisa berbusa. Itulah tuh Pak. Tidak bisa, lama begini kan ya. Cuman kalau perempuan sekarang yang mengeluh tidak pantas Pak. Saya ada dengar ibu-ibu ceritakan Bu ya, suami kita ini tidak ngerti ya Jeng, bagaimana susahnya kita. Pagi kita udah ngantar anak, pulang ngantar anak kita mesti ke pasar, terus habis itu pulang kita ke rumah, kita mesti masak, yang kemudian mencuci lah, memasak nasi lah, memberesin rumah. Suami itu kayaknya tuh nggak mau ngerti ya, ada ngeluh Bu. Di manalah pemandangan masa lalu yang masih ada. Ada satu pedalaman di daerah Sumatera Barat. Bawalah touring ke sana, Pak. Bukan touring ya, jalan-jalan ke sana. Nampak perempuan mengangkat kayu di atas kepala. Ada ibu sesusah ibu tuh. Masak masih pakai kayu. Kemudian ada yang pergi mencuci, Bu, anak digendong kain sebaskom, wajah ceria. Mulai dari teduh hari sampai panas. Ada ndak ibu semenderita itu? Tapi tengok wajah mereka. Baru lah Pak. Coba lah ibu-ibu sekarang apa yang mau disusahkannya Bu? Emak-emak kita yang pakai kompor zaman dulu tuh, pakai tarik sumbu tuh Pak. Kemudian kalau sekarang tinggal letak, hidup satu. Letak hidup dua. Satu masak sayur, satu sambal. Mesin cuci tinggal nyuci dia. Masak nasi udah ada kosmos. Nggak ada yang perlu ditunggu. Pandai lah kata papa, nggak capek mama nyuci di rumah nih. Sempat bisa mesin cuci itu ngomong, nggak ada kakak nyuci do kak. Aku yang nyuci tiap hari. Apalah menyuci? Dia yang mencuci, dia yang memerah, dia yang mengeringkan. Jadi kalau perempuan di masa lalu mengeluh masih masuk akal Pak. Karena memang berat. Nah jadi karena masa Fatimah itu Bu, sedang masak itu kadang asap banyak kena ke badan. Kata Ali, Fatimah, bagaimana kalau kita datangi Rasulullah, kemudian kita minta kepada Rasulullah untuk kita dikasih pelayan. Jadi kalau ada yang membantu kan ringan juga tugas kau Fatimah. Tapi Rasulullah tuh tahu Fatimah, dia tidak suka dia anaknya bemas, walaupun dibolehkan pakai emas tuh Pak, ya, tapi Rasulullah tidak suka. Kemudian apalagi ada pelayan tuh Rasulullah tidak suka Pak. Dia tidak ingin anak-anak dia itu manja, walaupun bagi kita tidak ada masalah kita pakai pembantu tuh. Cuman ingat ya Bu, saya sering bilang ini, pembantu itu gunanya membantu hal-hal yang ibu tidak bisa, namanya membantu. Bukan 100% dia. Kenapa banyak akhirnya para suami jatuh cinta sama pembantunya? Karena 100% kerjaan istri diurus oleh pembantu. Pagi hari baru pembantu yang dulu bangun. Silahkan minum tehnya tuan. Ini nasi gorengnya. Istri masih juga tidur baru Bu. Tuan hari ini mau rapat, mau pakai baju apa, saya siapkan. Lama-lama kan luluh juga latih bapak nih Pak. Kan sering orang bilang, padahal istrinya cantik kak, mau dia sama pembantu. Enggak Bu, kenyamanan tuh yang mahal tuh Pak. Orang kalau udah dibuat nyaman Bu, enggak muka dipandangnya lagi Bu. Padahal ketika udah dinikahinya pembantu tuh pelawan juga udah jadi istri Bu. Kan dia hormat waktu dia kerja Pak. Kalau udah jadi istri mana ada lagi melawan juga lah dia. Jadi maka bapak yang buat kelakuan tuh Pak. Nggak ada yang bisa menggantikan istri kita itu, nggak ada. Jadi cuman itu ingat Bu ya, jangan 100% pembantu. Ngurus suami tetap. Kemudian kita itu menganggap pembantu kita itu adalah keluarga kita sendiri gitu Pak. Jadi jangan dibebankan semua pekerjaan kepada dirinya. Sempat kita nyapu, sempat kita mencucikan baju anak-anak, cuci kan, nanti dia tinggal gosok, bagus tuh Pak. Jadi jangan
sampai parah betul lah. Karena Indonesia ini Bu termasuk negara yang paling parah melakukan orang yang bekerja dengannya. Jadi di Indonesia ini Bu, siapa yang bekerja harus jadi avatar, menguasai 4 elemen, tanah, air, api, dan udara. Harus bisa apa saja Pak. Makanya kenapa negara di luar itu maju Bu. Mereka itu bekerja tidak membebani karyawannya di luar tanggung jawabnya. Bahkan di jam pulang tuh bosnya yang nyuruh pulang tuh, kamu ngapa di sini juga lagi pulang? Kalau di sini Pak makin lama pulang itu yang makin bagus, loyalitas kamu tinggi katanya. Itu yang bahaya itu Bu. Dicobalah oleh Fatimah, temani aku Ali. Coba kita pergi ke tempat ayahku, mana tahu ayahku mau ngasih pembantu. Begitu bertemu dengan Rasulullah, tidak terucap sama Fatimah Pak, karena dia ragu dia nih, apa boleh sama ayah nih. Ada apa Fatimah? Oh tidak ayah, aku kemari hanya ingin bertemu denganmu. Cuma Rasulullah terasa Pak, ini pasti ada yang mau diomongin anak aku nih. Pulang Fatimah, besoknya datanglah Rasulullah ke rumah Fatimah. Pasti ada yang ingin kau sampaikan kepada ayah kemarin kan? Ada ya, cuman ragu menyampaikannya. Ada apa Fatimah? Tangan aku tengoklah ya, udah tebal. Baju nih bau asap, dada nih sakit, ngangkat-ngangkat air. Jadi kalau ayah berkenan, bolehlah kami dikasih pembantu ayah. Kata Rasulullah, inginkah kau kutunjukkan Fatimah sesuatu amalan yang lebih baik daripada engkau memiliki seorang budak? Apa itu ayah? Sebelum kau tidur, bacalah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Itu lebih mulia daripada kau memiliki seorang budak. Justru itu ditunjukkan Rasulullah Pak, bukan budak yang dikasih, zikir yang dikasih Bu. Artinya apa? Ini zikir kalau diamalkan bisa memulihkan tenaga yang letih, ya itu maksudnya itu Pak. Jadi ibu-ibu yang udah capek, bapak yang udah capek sebelum tidur, kan kita sholat udah biasa tuh. Rupanya ada tempatnya lagi Pak yang cocok untuk berzikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar itu sebelum tidur 33 kali Pak. Nah itulah zikir untuk bisa memulihkan tenaga. Nah mengenai kalimat subhanallah ini Bu, adalah seorang sahabat datang dia ke Rasulullah Pak. Ya Rasulullah, dosaku ini banyak ya Rasulullah, maksiat yang aku lakukan ini besar Rasulullah. Bagaimana cara aku menebus dosa-dosa aku itu? Mana besar dosa kau daripada langit? Oh besar lagi dosaku ya Rasulullah. Ini betul-betul ahli maksiat betul nih Pak. Belum seberapa lah kalau bapak ibu ada yang bermaksiat, belum separah orang nih lah berarti lagi nih Pak. Tapi janganlah bapak gara-gara ini ada masalah nampak nih dong. Masih sedikit dosa aku nih. Dia dosa tuh Bu, walaupun banyak orang buat dosa yang lebih parah sama kita. Cuman kalau kita menjauhi dosa itu Pak, kenyamanannya itu untuk kita sendiri Pak. Tapi kalau orang ada melakukan dosa, liburan pun dia tetap sepi di tengah keramaian. Karena dia tidak tenang hatinya itu Pak. Kalau nyaman hati itu Bu, yang tidak ada buat dosa, tengoklah Ibu wajah-wajah orang-orang gila itu, senyum semua, ketawa semua. Karena apa Pak, hatinya baik Pak. Orang gila itu hatinya baik Pak. Dia dimaki senyum dia, kita dimaki orang tidak tidur malam Pak. Jadi karena orang gila itu Bu, hatinya lapang, hatinya tenang. Dia tidak ada buat dosa karena memang tidak ada terhitung dosa lagi apa yang mau dibuat dia itu Bu. Karena neokorteknya itu udah tidak ada mungkin Pak, otak yang untuk menganalisa itu udah tidak ada lagi. Jadi dia macam anak-anak. Macam anak-anak tuh apalah Bu, mau panas hari dia main juga, mau dingin hari dia tidak peduli. Jangan main panas, dia tetap main panas Pak, karena hatinya lapang. Kalau kita ini panas dan dia panas betul hari ya Kak, yang apa ya aku keluar tadi, rasa terbakar rasanya.
Hujan hari ini, hujan berapa hari ini enggak kering-kering kain dibuatnya. Macam-macam lah kita nih, Bu. Nah, jadi kemudian, Pak, dia lebih besar katanya dosanya daripada langit. Mana lebih besar dalam daripada bumi? Dalam dosa aku lagi ya Rasulullah. Pokok udah parah betul aku dia. Kalau kita udah banyak dosa itu tahu Ibu ya. Kalau di luar negeri itu langsung mau minta mati medis tuh Pak, bunuh diri secara medis. Badannya udah tidak nyaman lagi untuk ditempati. Nah, itu alasan mereka Pak. Jadi kalau orang banyak dosa, apalagi dia tidak ikut agama yang benar Islam, itu kalau stres Bu, rata-rata minta mati secara medis. Bunuh diri tiba itu, tapi bunuh diri yang dilegalkan Pak. Kemudian Bu, kalau dibanding aras Allah yang besar itu mana lebih besar dosa kau? Pokok dosaku itu lebih besar daripada langit, lebih dalam daripada bumi, lebih besar daripada aras. Baru kata Rasulullah, kalau dari ampunan Allah mana lebih besar, dosamu atau ampunan Allah? Kalau itu ya aku yakin ya Rasulullah, ampunan Allah yang lebih besar. Jadi Pak, ketika orang betul-betul minta ampun di dalam hatinya itulah Allah paling cepat mengijabah doanya. Ibu tahu Dr. Khalid Jabir itu dokter jantung di Rumah Sakit Istana Riyadh. Jadi dia menceritakan ada seorang pasien baru habis operasi jantung besar Pak. Selesai operasi Bu, terdengar dia suara azan, duduk dia Pak. Nah, yang belum pernah orang habis operasi itu langsung duduk, itu tidak ada Pak. Ini dia dengar azan, bangun dia, pergi dia sholat, terkejut dokter jantung nengok ya Pak. Tidak pernah ada orang habis operasi itu bisa sampai 2-3 jam Bu, tidak akan bangun. Ini habis operasi langsung pergi sholat Pak. Kata dokter Khalid Jabir ke perawat, inilah baru kejadian pertama kali orang habis operasi langsung bisa jalan. Apalagi operasinya jantung Pak. Kata perawat, maaf dokter, saya harus mengatakannya sekarang. Apa itu? Jadi pasien ini dia berpesan kemarin, Pak, Kak, saya ini orang banyak dosa. Saya banyak melakukan kemaksiatan, dosa saya banyak. Dan saya tahu di dalam agama kita ini sakit itu adalah menghapus dosa. Jadi diam aja ya Kak ya, jangan bius saya. Rupanya dia tidak minta dibius Bu. Jangan bius saya, jangan kasih saya penenang apa segala macam. Saya ingin rasa sakit saya selama operasi itu tuh untuk menghapus dosa-dosa saya. Justru rupanya dikasih Allah lebih Pak. Dia tidak merasakan sakit sama sekali. Itu kalau orang betul-betul dari hati itu. Itu tuh yang payah mencapai itu Pak. Kalau kita tuh bisa mungkin seperti itu setelah banyak kita merasakan keajaiban dari amalan yang kita lakukan. Nah kemudian sahabat tadi Bu, jadi kau mengakui enggak bahwa ampunan Allah itu lebih besar? Iya ya Rasulullah. Tunjukkan aku amalan untuk menebus dosaku yang besar itu. Kata Rasulullah, berjihad fisabilillah. Itu cara paling cepat untuk menghapus dosa Pak. Ada sahabat Rasulullah Bu, dia terbunuh oleh orang kafir di medan perang. Kemudian yang membunuh ini Bu terketuk hatinya. Akhirnya dia kembali masuk Islam. Yang membunuh nih Pak masuk Islam dia Pak. Habis dia membunuh orang Islam di medan perang, tersentuh dia melihat keberanian para sahabat nih. Akhirnya di dalam perang itu Bu dia cari di mana Rasulullah. Aku ingin masuk Islam, aku ingin bersyahadat. Dikawal lah sama orang dia Bu. Sampai ke sisi Rasulullah, kemudian dia ucapkan syahadat. Dia bertanya ke Rasulullah Bu, dia sambil makan kurma, kalau aku ikut perang sekarang, mati aku ya Rasulullah, di mana tempatku?
di surga, kata Rasulullah. Itulah dia turun, Mbak. Itu yang kata Rasulullah, Allah tertawa, ada orang yang membunuh, yang terbunuh masuk surga. Biasanya kan yang membunuh dan yang terbunuh masuk neraka. Yang satu mati syahid dibunuh oleh orang kafir, kemudian orang kafir ini masuk Islam, ikut dia perang lagi, terbunuh pula dia. Akhirnya dia pun mati syahid. Jadi jihad fisabilillah itu satu-satunya jalan yang paling tepat untuk bisa melebur semua dosa itu. Jihad fisabilillah yang khusus perang ini, Pak. Memang kan jihad fisabilillah ini banyak, berbakti sama orang tua jihad juga, menuntut ilmu jihad juga. Cuman ini disuruh Rasulullah, kau berjihad fisabilillah, perang. Ada perempuan bertanya ke saya, Bu, kami ini pernah melakukan kesalahan besar, Ustaz, di rumah tangga. Bagaimana supaya cepat untuk bisa menghapus dosa-dosa kami? Yang saya bilang sama ibu tuh, ibu masih bisa melahirkan enggak? Masih, Ustaz. Hamil lah ibu. Itu yang paling cepat menghapus dosa bagi perempuan. Karena sebab apa, Bu? Perempuan kalau dia melahirkan anak, seluruh dosanya habis, Pak. Begitu lahir anak itu, yang si ibu ini pun diampuni seluruh dosanya, seperti baru keluar pula dari perut ibunya. Jadi yang nenek-nenek sabar aja lah, Nek. Banyak aja istighfar. Tapi kalau yang masih bisa hamil, melahirkanlah. Itulah jihadnya perempuan yang paling cepat menghapus dosa. Nah, kemudian, Mbak, apa jawaban sahabat ini ketika disuruh Rasulullah jihad fisabilillah? Kata dia, aku nih penakut ya Rasulullah. Jalan malam aja kalau tidak dikawankan orang tidak berani ya gue. Macam mana pula aku mau jihad? Jadi ada, Pak, tidak semua sahabat tuh yang power apa, ada juga penakut juga, Pak. Jangankan kita lagi, Bapak Ibu, kalau memang orang bangsa penakut tuh, seustad apapun dia tetap takut, Pak. Saya pernah dengar cerita ustadz pergi ceramah ke suatu kota, ditinggalkanlah mereka itu sebelum ceramah di kamar sendiri-sendiri, Bu. Bisa takut, Bu. Akhirnya satu kamar bertiga orang tuh. Takut juga, Pak. Akhirnya minta tidur di masjid. Ya kalau memang penakut, Pak. Tapi ada saya kenal, Bu, orang sholat enggak, saya rasa hantu yang takut sama dia, Pak. Memang salut lah saya nengok mentalnya itu, Pak. Kau apa kerja kau, Kip? Aku tuh misalnya orang merintis-rintis hutan, nanti aku bikin pondok-pondok sana, aku yang tinggal di sana sendirian kau tengah hutan tuh. Kok nggak aneh, ngapa memang ngetat? Dia itu pertanyaannya, Pak. Oh, ini Gundorowo yang berpikir dekat dia ini. Dia nggak tahu apa itu takut tuh, Pak. Apa itu gelap, apa ada, Pak. Tapi orang sesoleh-soleha apapun kalau memang bangsanya penakut dia kena, karena kita udah kena dari kecil, Bu. Ada dalam tubuh kita ini namanya reptilian brain. Itu primitive brain, yaitu apa yang ditanamkan mak kita dari kecil. Kau jangan keluar malam Jumat, ada hantu. Akhirnya setiap malam Jumat orang takut. Akhirnya setiap malam asal udah gelap orang takut. Itulah bahaya kata-kata itu, Pak. Misalnya Bapak selalu memuji-muji Ibu, memanggilnya Pak, sayang, cantik. Itu memang cantik istri jadinya, Pak. Ini enggak. Woi, kaliang. Lisui. Apa enggak tambah hancur badan Ibu? Itu dibuatnya, Pak. Kaliang, lisui, pesek, gandui. Udah capek Ibu tuh diet, Bu, bertahan badannya. Karena dia dibilang gandui itu gandui terus dia. Bahaya, Pak. Kata-kata ini bahaya. Itulah yang paling bisa mendoktrin orang tuh, Bu. Kata-kata itulah, Pak. Aku penakut ya Rasulullah, enggak berani aku perang nih. Apa ada amalan yang lain enggak ya Rasulullah? Kata Rasulullah, kalau enggak bisa kau jihad, puasalah. Itu untuk bisa menebus dosa. Enggak bisa jihad, puasa. Apa jawabannya, Pak? Aku kalau puasa wajib ya bisa ke Rasulullah. Tapi kalau puasa-puasa bukan yang wajibnya, makan aku banyak ya Rasulullah. Tidak bisa aku nahan lapar lama itu, tidak bisa aku.
Yang lain lah ya Rasulullah. Masih juga Pak minta yang lain Pak. Kalau gitu sholat malam lah kau. Enggak juga kau bisa sholat malam. Aku aja subuh kalau enggak dibangunkan enggak bangun ya Rasulullah. Banyak betul uzurnya Pak. Jihad enggak bisa, puasa enggak bisa, sholat malam kau enggak bisa juga. Enggak bisa ya Rasulullah. Dan jawaban dia yang jujur ini Pak membuat Rasulullah tersenyum Pak. Itulah Rasulullah itu Bu, enggak pemarah macam kita. Kalau kita ada kita kena cemee itu mati aja lah kau. Ini enggak bisa berdosa kau buat, aku enggak mau. Kalau Rasulullah enggak Pak. Rasulullah itu sangat peka dengan kondisi orang yang bertanya ke dia. Jadi kepekaan Rasulullah itu tinggi Bu. Jadi dia tahu nih, ini orang jujur, baik sebetulnya. Cuman dia mengakui kekurangannya itu Pak. Kalau memang kau tidak bisa 3 amalan itu, kau ucapkanlah selalu 2 kalimat yang ringan di lisan, namun berat di timbangan, yaitu subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Itulah Pak. Jadi yang banyak-banyak dosa maksiat, tinggalkan maksiat dan dosa itu, perbanyak aja ini. Harus ada kegentaran untuk melakukan dosa. Gentar kita rasanya itu Pak. Jadi zikir itu Bu, kita ucapkan, tapi bersamaan dengan kita memang ingin meninggalkan hal-hal yang buruk itu Pak. Walaupun kadang tidak mempan Bu, udah tidak enak hati kita rasanya, terus saja berzikir, lawan terus. Maka kata Imam Al-Ghazali, sakitmu menanggung dosa akan diganti Allah dengan naiknya derajatmu. Karena kalau kita bebas dari perbuatan dosa itu Pak, berusaha itu, ruh kita naik ke langit Pak. Jadi agak nyaman badan tuh rasanya. Cuman pertarungan itu akan selalu ada. Ujian itu pasti berat. Karena kita diuji bukan di harta aja Bu. Kadang ada orang di harta aman, di anak ujiannya. Di anak aman, di dianya ujiannya. Jadi tidak habis-habis ujian nih Pak. Tapi kalau kita udah berzikir, kemudian berusaha meninggalkannya, terus minta tolong sama Allah, itu baru Bu, cepat tertebus segala kesalahan kita. Yang membuat rezeki kita sulit kan salah satunya dosa Pak. Maksiat, membuat hati kita tidak nyaman, dosa. Membuat suasana di rumah itu tidak damai, anak pelawan, istri susah, suami susah, itu semua dosa. Apa kata Imam Syafi'i? Genit suami di luar, berubah istri di rumah. Itu hubungannya itu Pak. Menurut kita kan apalah hubungannya, memang itulah segala ketidaknyamanan yang kita alami. Cuman kita kadang tidak mau introspeksi diri aja Pak. Awak ada rajin sholat, rajin berdoa-doa, tidak juga dikabulkan Allah. Kelakuannya tidak berubah Pak. Yang ngolah orang ini tetap juga diolahnya orang. Yang dana tetap juga dimainkan dia. Macam mana pula caranya? Saya baru kemarin Bu, rasanya itu pelajaran lama, cuma pas saya ada cerita sama bapak. Dia dulu di Pemprov, tempat dia bagus, tapi rumahnya di perumahan Pak. Betul-betul kecil rumahnya, dan itu mobilnya pun dapat hanya R3, dan itu pun baru lunas setelah dia pensiun. Bapak kan di ladang basah tuh Pak, kata saya. Masa enggak ada terpikir Bapak untuk ngambil tuh? Terpikir tuh ada loh Ustaz. Cuman yang saya pikirkan, apa guna saya sembahyang kalau itu masih saya buat juga? Di situ terpukul saya Pak, betul juga ya. Apa guna kita sembahyang tunggak-tunggi, kelakuan yang enggak kita buat juga. Tapi sekarang jawabannya Ustaz, anak buah saya masuk semuanya. Saya belum pernah terpanggil sekalipun Ustaz. Yang dapat saya jalan-jalan lah. Misalnya mencari barang dulu waktu untuk PON ke Thailand ke apa, itu dapat saya. Cuman kalau untuk duit yang aneh-aneh itu sampai saya harus dipindahkan karena saya tidak mau menandatangan, nanti dipindahkan saya. Tidak ada masalah daripada nanti contohnya sekarang nih Ustaz, udah tua-tua pada masuk semuanya. Awak memang dulu waktu itu mikir sampai dibilang orang bodoh kau. Masa tidak mau kau? Tapi buahnya itu ya sekarang. Jadi kalau kita udah rajin sholat tuh, usahakan sekuat mungkin meninggalkan perbuatan maksiat. Itu berat, baik bagi saya dan Bapak Ibu semua. Pasti susah Pak. Ujian kita ini beda-beda nih Pak. Ujian Ustadz itu beda Bu.
Apalagi kalau Ustadz nih dia kerjasama dengan travel umroh, kadang terpaksa diolahnya jamaah tuh Pak kan. Hotel kita Bapak Ayah Bunda, kalau di travel kami itu Ayah Bunda, keluar kita hotel langsung pelataran Masjid Nabawi Ayah Bunda. Keluar kita hotel di Madinah langsung di Makkah langsung pelataran Masjidil Haram. Kalau dengan ongkos segini Ayah Bunda, ini sangat luar biasa. Ayah Bunda kan tahu kadang hotel orang jauh harus berjalan kaki. Memang benar Ayah Bunda, itu berpahala jalan dari tempat yang jauh. Tetapi Ayah Bunda kan sudah berumur, ingin tenang beribadah. Banyak orang daftar Pak. Sampai sana 2 kilo hotelnya Bu. Macam mana nih Ustadz? Kata Ustadz keluar hotel langsung pelataran Masjidil Haram, keluar hotel Masjid Nabawi, ini apa jauh nih? Qadarullah Ayah Bunda. Inilah cara Allah memuliakan kita Ayah Bunda. Bukankah Ayah Bunda tahu satu langkah menuju masjid diampuni dosa, satu langkah diangkat derajat? Ngamuk atuk nih, aku nak masalah pahala Ustadz, lutut aku nih sakit nih gitu. Apa nak ngamuk atuk lu Bu? Dulu itu Pak, jadi makanya banyak orang Bu capek aja dia zikir tuh, capek aja dia ngaji itu tidak pernah bisa tenang jiwanya karena dia tidak bertarung Bu untuk meninggalkan kemaksiatan itu. Memang bertarung Pak, sama-sama berat semuanya Bu. Ujian-ujian kita nih, ujian bapak ibu ini beda-beda semua nih dan berat-berat, lain-lain bidangnya. Dia ujian tuh yang paling parah soal ekonomi ini Pak, awak sedang tidak berduit, nih ada barang yang mau diolah nih, itu tuh ya susah tuh Pak. Ini ada yang mau diolah. Orang-orang yang jual ternak sapi kadang ngeluh Bu, saya sangka orang masjid ini soleh-soleh Ustaz. Ngapa gitu Pak? Kena olah juga saya Ustaz. Dibilangnya Pak sapi yang nomor 16 ini tidak jadilah Pak. Ngapa gitu? Kurang orangnya 2 orang. Udah diumum-umumkan tidak ada yang mendaftar yang 2 orang, jadi yang 15 ini aja lah. Datang tukang sapi ini yang jual sapi bilang tidak apa-apa lah Pak, biarlah kurang 2 itu tidak apa, saya antar juga lah 16 nih. Mungkin yang ngolah saya ini lupa Ustadz bahwa saya langsung yang ngantarkan sapi itu ke tiap-tiap masjid tuh. Pas saya antar ke masjid dia terpampang lah 16 ekor sapi itu, penuh orangnya semua Ustadz. Kena olah saya 5.600.000. Kalau zikir tuh pejam-pejam matanya Ustaz. Ngomong tuh serba agama semuanya. Jadi memang itu Pak kendalanya tuh kita tidak mau bertarung. Padahal kita tahu nih Pak, pertempuran yang paling berat itu adalah melawan hawa nafsu. Memang melawan diri sendiri inilah Bu. Ibu tegak di cermin, terus ibu bilang ke diri ibu, udah tua kau, udah keriput kulit kau, badan udah gemuk. Pasti ibu nak marah. Tapi coba orang yang ngomong gitu Pak, bu udah keriput kulit ibu, badan gemuk, mulut kau ya, langsung ngamuk Pak. Padahal kita ngomong diri kita sendiri, tidak ada kita ngamuk. Kau memang setan kau ya. Sesekali kan kita ngomong ke diri kita nih Pak, memang setan kau nih. Kau rajin sholat, masih juga kau buat macam ini. Apa guna kau berzikir? Kita enak Pak ngomong sama diri kita sendiri nih. Tapi coba orang yang ngomong kau setan kau ya. Coba lah otak kau ndak ada. Berkelahi mau mulut kau ya. Aku lah kau gitu-gitu kan ada tuh Pak. Jadi itu ya Bu ya, kalimat yang ringan. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Selama ini tuh udah banyak Bapak Ibu ucapkan. Cuman pertarungan bukan di zikirnya aja Bu. Bagaimana kita melangitkan zikir ini? Salah satunya bertarunglah kita melawan diri kita sendiri. Karena memang Bu, hasutannya itu dahsyat. Karena kalau serangan dari dalam nih Pak, dia menyerang akal, kesadaran, kemudian ruh, itu yang dihantamnya. Ibu tahu enggak kejadian seorang yang tamat dari Al-Azhar Kairo, penghafal Quran, pengajar Quran, membunuh ibu kandungnya sendiri Pak. Gara-gara apa? Dia mungkin terlalu terlalu belajar, banyak teori ilmu dapat, jadi pergaulan kurang Pak, jatuh cinta sama perempuan malam. Salah dia dapat mencintai Bu.
Ibunya melarang, dianggapnya ibunya menjadi penghalang Pak, dibunuhnya ibu kandungnya sendiri. Nah, itulah beratnya pertarungan tuh Pak ya, melawan diri sendiri ini ya, karena dia bisa menghilangkan kesadaran. Akal kita nggak bisa dipakai lagi kalau udah untuk urusan dosanya. Jadi kita harus saling mendoakan nih Pak. Kalau ujian kami ustadz-ustadz nih tahu ibu, curhatan ibu-ibu yang bermasalah rumah tangganya, itu yang paling payah tuh Pak. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam ya Bu. Jadi gini Ustadz, kan WA tuh Bu kan. Tuh terklik juga foto ibu nih Pak. Cantik ibu nih. Manusia tuh Pak. Udah kita kasih tahu terus berlanjut nih Bu. Mulai ibu nih bilang, alangkah bahagia ya Ustadz kalau suami saya Ustadz. Wah, apa enggak berdentang-dentang jantung Ustadz ini dibuat ya Pak. Itulah ujiannya. Ada yang lolos, banyak juga yang enggak Pak. Karena itu memang berat Bu. Itu memang berat. Jadi kalau ibu ingat di dalam hadis, kenapa saya katakan kalimat subhanallah itu bisa memulihkan tenaga kita yang letih? Sejarahnya itu apa Pak? Malaikat diperintahkan Allah untuk mengangkat aras Allah itu Pak. Semua malaikat keberatan mengangkatnya Pak. Tidak sanggup. Kata Allah, ucapkanlah subhanallah. Itulah Bu. Untuk penguat fisik tuh Pak. Kita mau main-main vitamin aja, kadang kalau hati kita ini banyak kotornya kan payah juga kuatnya jadinya Pak kan. Disuruh mengucapkan subhanallah, sampailah malaikat mampu mengangkat aras Allah itu. Kemudian waktu Nabi Adam bersin, di saat ruh masuk ke hidung, bersin Nabi Adam. Kemudian kata Allah, ucapkanlah alhamdulillahirabbil alamin. Itulah sejarah zikir alhamdulillah tuh Bu. Udah lama kejadian Nabi Adam bersin tuh. Ilmu kedokteran modern mengatakan ternyata betul Bu. Kenapa kita bersyukur di saat bersin? Sebab tubuh kita mati beberapa detik waktu kita bersin dan dia fokus mengeluarkan penyakit. Makanya kita dianjurkan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Tetapi kata Rasulullah, bersin yang dari Allah itu hanya 3 kali. Kalau kalian kata Rasulullah lebih bersin dari 3 kali, berarti kalian sakit. Berobatlah. Jadi jangan alhamdulillah kepanjang aja Pak. Udah basah muka kawan Bu. Dia alhamdulillah aja Pak. Dia 3 kali batasannya. Beda dengan menguap. Kalau menguap baik ngantuk ataupun tidak, disuruh kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dari situlah jalur iblis itu masuk, setan itu masuk ke dalam badan. Awak sangka berat-berat badan kita nih Bu, entah kolesterol tinggi, entah apa, dari makan obat kolesterol enggak juga turun Pak. Rupanya bapak ini suka Bu, pas walat dolin tuh dilalukannya nguapnya sekali walat dolin. Amin. Banyak setan tuh masuk Pak. Apa enggak berat badan tuh? Jadi kalau mau ngeceknya itu kan terasa Bu, telunjuk di mana bagian yang sakit tuh coba baca Al-Fatihah sana sambil ditusuk-tusuk. Kalau ringan rasanya berarti setan dalam tuh Pak. Tapi kalau enggak juga masih juga dia berat Bu, karena kan jin itu kan paling sakit kena telunjuk nih Pak. Jadi cek aja dulu Bu pakai telunjuk mana yang sakit, mana apa, hilang rasanya berarti itu dia yang memberatkannya tadi itu. Nah kemudian Bu, sampailah pada masa Nabi Nuh, karena satu Nabi dan Rasul yang pertama berdakwah la ilaha illallah itu adalah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh lah Bu yang memperkenalkan kalimat la ilaha illallah itu, tiada Tuhan selain Allah itu. Kemudian Nabi Ibrahim waktu dia menyembelih Nabi Ismail, ternyata Nabi Ismail tidak tersembelih. Nabi Ibrahim saking bahagianya dia mengungkapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itulah sejarah takbir itu tuh. Kadang jamaah ini itulah Bu ya, dia takbir dibimbing Pak. Menjelang imam selesai itu kan mic di tangannya, sempat juga cerita kau pulang lebaran nih sambil dengar takbir tuh Pak. La ilah, aku mungkin enggak dong kak. Ha illallah, kakak pulang. Sampai gitu-gitu Pak. Terdengar di toa tuh.
Karena itu ungkapan kebahagiaan. Kalimat Allahu Akbar itu bukan sembarangan. Cuman di Indonesia ini bingung, ada orang Kristen bertanya, Ustadz, arti Allahu Akbar itu bunuh ya? Enggak, Allah Maha Besar. Karena saya sering nengok orang demo-demo tuh bakar Allahu Akbar. Disandingnya kalimat-kalimat itu dengan yang enggak. Jadi di Indonesia ini Pak, banyak orang yang salah mengartikan, Bu. Jadi arti Allahu Akbar itu bunuh, bakar, bantai. Karena semua pakai Allahu Akbar, Pak. Sampai minta donasi pun pakai Allahu Akbar, Pak. Kemudian Bu ya, apalagi yang paling fatalnya kita menggunakan kalimat insya Allah itu Pak. Insya Allah itu hanya boleh kita ucapkan kalau kita pasti bisa datang, baru boleh pakai insya Allah. Di Indonesia ini Bu, cucu ibu aja ragu kalau ibu bilang nanti nenek belikan ya insya Allah. Janganlah insya Allah lagi nek, karena arti insya Allah itu ndak ada Pak. Artinya itu ndak datang, arti insya Allah di Indonesia ini Pak. Banyak dosa kita ini Bu menggunakan kalimat Allah itu sebetulnya. Nah kemudian Pak, diceritakanlah oleh malaikat Jibril keseluruhan zikir ini kepada Rasulullah. Saking kagumnya Rasulullah, diucapkan Rasulullah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Lengkaplah semua zikir nih Bu, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tapi apa kata Allah dalam hadis qudsi Pak? Siapa hambaku yang mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, tulus dari dalam hatinya bahwa dia tidak punya kekuatan melainkan kekuatan Allah, maka Allah perintahkan kepada malaikatnya, wahai malaikatku, hambaku telah berpasrah diri kepadaku, bantu dia penuhi hajatnya. Itulah dahsyatnya kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu masih ingat kan, waktu ada seorang wanita, suaminya masuk penjara Pak, dia tidak punya pencarian Bu. Jadi untuk hidup sehari-hari itu udah jual-jual barang di rumah dia Pak. Kursi ada jual, TV ada jual, meja, kitchen set jual. Dan di ibu tuh hebatnya Pak Bu, tetap ikut pengajian dan tidak pernah melihatkan kedukaan dia. Tidak pernah menceritakan kepada siapapun. Apapun tidak pernah dia ceritakan. Ini dari bunyi alarm tadi lebih 10 menit atau tepat alarmnya? Tepat? Ya, sudah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyampaikan kajian kita semua. Mudah-mudahan apa yang